Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas Indralaya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai masalah-masalah belajar pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, MPD, dan Ibu Dewi Pratita, SPD, MPD. Baiklah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Qur'ani Alma-Firanda sebagai moderator, dan 2 rekan saya, Rada Puspasari dan Rensi Elga Junior. Di sini kami ingin menjelaskan materi masalah-masalah belajar dengan submateri. Yang pertama, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses belajar. Yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan belajar. Dan yang terakhir, mengatasi kesulitan belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor internal yang mempengaruhi proses belajar siswa. Yang pertama ada ciri khas atau karakteristik siswa. Proses internal pembelajaran berkaitan dengan kondisi kepribadian siswa, baik fisik maupun mental. Berkaitan dengan aspek-aspek fisik, tentu akan relatif lebih mudah diamati dan dipahami dibandingkan dengan dimensi-dimensi mental atau emosional. Sementara dalam kenyataannya persoalan pembelajaran lebih banyak berkaitan dengan dimensi mental atau emosional. Yang kedua ada sikap terhadap belajar. Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan, karena perbuatan merupakan implementasi atau wujud nyata dari sikap. Namun demikian, sikap seseorang akan tercermin melalui tindakannya. Sebagai contoh, ketika seorang siswa merasa tertarik untuk belajar suatu pelajaran, maka dalam dirinya sudah ada keinginan untuk menerima atau menolak pelajaran tersebut, walaupun waktu itu belum dimulai atau dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada motivasi belajar. Di dalam aktivitas belajar, motivasi individu diimplementasikan dalam bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar, kesesungguhan dalam menyimak, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Yang keempat ada konsentrasi belajar. Kesulitan konsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa. Hal itu akan menjadi kendala di dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Untuk membantu siswa agar dapat berkonsentrasi dalam belajar tentu memerlukan waktu yang cukup lama, di samping menuntun ketelatenan guru. Yang kelima ada mengolah bahan ajar. Siswa mengalami kesulitan di dalam mengolah bahan, maka berarti ada kendala pembelajaran yang dihadapi siswa yang membutuhkan bantuan guru. Bantuan guru hendaknya dapat mendorong siswa agar memiliki kemampuan tersendiri untuk terus mengolah bahan belajar. Yang keenam ada menggali hasil belajar. Bagi siswa dan guru sangat penting memperhatikan proses penerimaan pesan dengan sebaik-baiknya, terutama melalui pemusatan perhatian secara optimal. Guru hendaknya berupaya mengaktifkan siswa melalui pemberian tugas, latihan, agar siswa mampu meningkatkan kemampuan. Yang ketujuh ada rasa percaya diri. Salah satu kondisi psikologi seseorang yang mempengaruhi terhadap aktivitas fisik dan mental dalam pembelajaran adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat dalam suatu aktivitas tertentu, di mana pemikirannya terarah untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Yang ke-8 yaitu kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama, sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal belajar, di mana ada 4 faktor. Yang pertama, faktor guru. Di sini, guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan guru juga mendorong para siswa untuk belajar secara bebas dengan batas yang telah ditentukan sebagai anggota kelompok. Ketika dalam proses pembelajaran, guru mampu mengaktualisasikan tugas-tugas dengan baik, mampu memotivasi, membimbing, dan memberi kesempatan secara luas untuk siswa dalam memperoleh pengalaman bagi siswa tersebut, yaitu faktor lingkungan sosial atau teman sebaya. Di sini lingkungan sosial dapat berdampak positif dan negatif terhadap siswa.
Pada sisi lain, lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh yang positif bagi siswa. Tidak sedikit dari siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar karena pengaruh teman sebayanya atau teman sekelasnya yang mampu memberikan motivasi untuk belajar. Dan sebaliknya juga, ada yang berpengaruh dan berdampak negatif bagi siswa tersebut. Yang ketiga, yaitu faktor kurikulum sekolah. Di sini, kurikulum sekolah merupakan panduan yang dijadikan guru sebagai rangka, atau acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Perubahan kurikulum pada sisi lain juga menimbulkan masalah, yaitu tujuan yang akan dicapai berubah. Yang kedua, isi pendidikan berubah. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar berubah. Dan yang keempat, evaluasi belajar. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran berdampak pada terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Terjadinya kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan informasi, sumber belajar, yang pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya motivasi untuk mencapai hasil belajar yang baik. Oleh karena itu, sarana dan prasarana menjadi bagian terpenting untuk tercapainya upaya mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang diharapkan. Pengelolaan pembelajaran. Pengertian pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran adalah pengelolaan kelas atau classroom management. Berdasarkan pendekatan menurut Weber diklasifikasikan keadaan dua pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter dan pendekatan permisif. Berdasarkan pendekatan otoriter, pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan kelas secara ketat. Yang kedua, pendekatan permisif mengartikan pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru memberi kebebasan untuk siswa melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Kedua, pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menerapkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas terbagi menjadi dua. 1. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam rangka membangun makna atau pemahaman. Karena dalam pembelajaran, guru perlu memberikan motivasi kepada siswa untuk menggunakan potensi dan otoritas yang dimilikinya untuk membangun suatu gugusan, pencapaian, dan keberhasilan. Prinsip kegiatan pembelajaran terbagi menjadi beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, pembalikan makna belajar. Yang ketiga, belajar dengan melakukan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan sosial, kognitif, dan emosional. Kelima, mengembangkan keingintahuan dan fitra bertahun. Keenam, mengembangkan pemecahan masalah. Ketujuh, mengembangkan kreativitas siswa. Ke-8 mengembangkan kemampuan menggunakan iptek. Ke-9 menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Ke-10 belajar sepanjang hayat. Ke-11 perpaduan kemandirian dan kerjasama. Junior akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai mengenal dan mengatasi kesulitan belajar siswa. Dalam melakukan bimbingan terhadap kesulitan belajar siswa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi, yaitu suatu kegiatan memperoleh data siswa yang dianggap mengalami kesulitan belajar, yaitu dengan cara melihat data dokumentasi hasil belajar mereka, yaitu rapor siswa. Yang kedua, menganalisis absensi siswa di dalam kelas, yaitu melihat apakah siswa ini sering tidak hadir di mata pelajaran tertentu. Yang ketiga yaitu mengadakan wawancara dengan siswa. Wawancara ini dilakukan secara pribadi oleh guru atau wali kelas dengan siswa yang dianggap mengalami kesulitan belajar. Yang keempat yaitu tes atau memberi data tentang kesulitan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu diagnosis. Diagnosis ini adalah penentuan keputusan terhadap hasil belajar siswa yang berupa
beberapa hal seperti keputusan mengenai hasil belajar siswa. Apakah siswa tersebut mengalami kesulitan belajar di mata pelajaran tertentu atau sebagainya. Yang kedua yaitu keputusan mengenai faktor yang menjadi sebab dari kesulitan belajar, meliputi faktor internal maupun faktor eksternal. Yang ketiga yaitu keputusan mengenai jenis mapel apa yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga yaitu prognosis. Prognosis di sini adalah membuat susunan rencana atau kegiatan untuk sebagai bimbingan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Prognosis dilakukan dengan cara menyiapkan beberapa hal seperti bahan atau materi yang diperlukan. Di sini materinya menyesuaikan dengan mata pelajaran yang dirasa mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu metode yang akan digunakan. Metode menyesuaikan dengan kesesuaian siswa dalam menangkap mata pelajaran. Yang ketiga, alat bantu belajar mengajar yang diperlukan. Yang keempat, waktu kegiatan dilaksanakan. Yang keempat yaitu terapi. Terapi di sini adalah perwujudan atau pelaksanaan dari prognosis yang berupa bimbingan belajar kelompok, atau yang kedua bimbingan belajar individu atau pengajaran remedial. Yang kelima yaitu tindak lanjut atau follow up. Maksudnya adalah tahap evaluasi atau melihat dari hasil bimbingan tersebut berupa kemajuan dari siswa tersebut terhadap mata pelajaran yang dianggap mengalami kesulitan belajar. Kesimpulan dari materi mengenai masalah-masalah belajar yaitu untuk mengatasi masalah belajar, guru perlu mengadakan pendekatan pribadi di samping pendekatan instruksional dalam berbagai bentuk yang memungkinkan guru dapat lebih. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai materi masalah-masalah belajar. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.